Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UBTV rahimakumullah. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa sahbihi ajmain. Sahabat TV rahimakumullah. Kita sekarang ada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang memberkahi. Segala permintaan kita insya Allah dikabulkan. Karena itu kita akan membahas jangan berpaling dari Al-Quran. Berdasarkan rekaman sejarawan Muslim yang sangat terkenal, Ibnu Ishaq, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tanggal 17 tahun ke-10 sebelum hijrah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Kitab suci ini diturunkan secara bertahap, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan terdiri di dalamnya 30 juz dan 114 surat. Ini saya kutip dari riwayat yang sering kita gunakan sebagai rujukan di Indonesia. Sahabat TV rahimakumullah, Al-Quran diturunkan berfungsi untuk memberikan petunjuk atau yang terkenal disebut Al-Huda bagi semua manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan sebagai musafir pada saat itu, maka berpuasalah. Sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah, jika kita amati keadaan umat Islam di Indonesia seperti yang bisa kita saksikan sekarang, jauh dari fungsi-fungsi Al-Quran yang bermartabat tadi, malahan kita masih sering menyelingkuhi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Maksudnya beriman kepada Al-Quran, tetapi pada saat yang sama menolak kandungan isinya. Membaca Al-Quran yes, tetapi tidak gemar untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Melomba-lombakan tilawah, tetapi jauh dari pengamalannya. Bertadarus setiap malam di bulan Ramadan sampai tengah malam ya, tetapi tidak membuat perubahan perilaku positif bagi kita keesokan harinya. Sahabat TV rahimakumullah, pertanyaan yang patut kita sampaikan lebih jauh lagi yang perlu kita renungkan di bulan Ramadan seperti ini. Mengapa umat dan bangsa ini tidak beranjak dari keterpurukan dan problem yang dihadapi, padahal kitab suci tiap hari sudah dibaca, dilakukan dengan pengeras suara hingga tengah malam.
Tentu jawaban banyak dari berbagai sudut, tetapi setidaknya dalam hubungan dengan perbincangan kita, tampaknya Al-Quran tidak cukup dibaca dan dilombakan saja, tetapi perlu diamalkan, diaktualkan dengan cerdas dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka yang mengimani. Bagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beriman ada 4 kewajiban di dalamnya. Yang pertama, orang yang beriman hendaknya membaca Al-Quran dan mentadabburkan. Sebagaimana diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat TV yang rahimakumullah, tentang perintah membaca dan mentadabburkan Al-Quran telah banyak dihafal. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang dalam bahasa kita, barang siapa ingin memperoleh pengetahuan tentang beberapa ilmu, permulaan dan ilmu kesudahan, maka tadabburkan Al-Quran. Bukankah para sahabat dapat menghatamkan Al-Quran begitu cepat? Ada yang 3 hari selesai, ada yang seminggu selesai, bahkan ada yang sebulan. Utsman bin Affan membaca Al-Quran di awal malam hingga menjelang fajar, di mana beliau wafat kemudian. Sahabat TV UB yang berbahagia, yang kedua, seterusnya wajib tiap mukmin untuk mempelajari, bahkan untuk meneliti Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Allah berfirman dalam surat As-Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Al-ayah, yang artinya
Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, yang penuh dengan berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, wajib tiap mukmin mengamalkan isinya secara utuh sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 85. Setelah membaca dan mempelajari Al-Quran, maka kewajiban yang paling berat bagi kita adalah mengamalkan isinya. Dan ini merupakan tujuan kita beriman kepada Al-Quran. Melalui pengamalan ajaran Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk yang sebenarnya. Maka bangsa akan menjadi rahmat. Kepercayaan ini perlu terus diwujudkan oleh setiap muslim. Jika tidak, maka mereka berdoa, "Ya Rasulullah," Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, begini sabdanya, "Semaikanlah perasaan takwa kepada Allah karena ia adalah sumber amalan-amalan yang baik." Abu Dzar meminta kepada Rasulullah untuk menambahi pesannya. Rasul menambahkan dengan pernyataan, "Tetapkanlah membaca Al-Quran karena ia adalah nur, cahaya untuk kehidupan ini dan bekal untuk akhirat." Dan yang penting di sini adalah meletakkan Al-Quran sebagai way of life. Ini perkara yang lebih berat lagi daripada sekedar mengamalkan. Yang keempat, sahabat TV UB yang berbahagia, wajib tiap mukmin menyebarkan atau mengajarkan kepada generasi-generasi. Rasulullah misalnya bersabda, yang dalam bahasa Indonesia, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Untuk mengajarkan Al-Quran, belakangan ini tidak banyak alternatif. Sudah banyak alternatif, metode dan medianya bermacam-macam. Banyak metode, banyak guru dan fasilitas yang telah tersedia dengan mudah. Tidak seperti pada masa-masa lalu. Maka tidak ada alasan yang dapat diterima bagi generasi muda sekarang untuk tidak mau mempelajari Al-Quran karena sukar. Walhasil, Al-Quran bagi kaum muslimin, Al-Quran bagi kaum mukminin tidak cukup hanya dibaca dan dilombakan, apalagi hanya disimpan dalam laci atau tempat lain. Lebih dari itu, Al-Quran wajib dibaca dan dipelajari serta diteliti, dipahami isi dan maksudnya, kemudian diamalkan isinya atau nilai-nilai yang dikandungnya, baik hal-hal yang berhubungan dengan sosial, individu, Tuhan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kaum muslimin juga diwajibkan untuk mengajarkan Al-Quran sehingga umat dan bangsa ini mendapatkan petunjuk sesuai dengan fungsi utama Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan sahabat TV UB dapat mengamalkannya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.